Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Setiap detik kehidupan yang terus berlangsung, Engkau Allah yang kami percaya, Allah yang kami sembah. Adalah Allah yang kami yakini memimpin perjalanan hidup ini dengan sempurna. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau diisi oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti, bahkan dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu, supaya nama-Mu kiranya dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, diambil dari Mazmur pasal yang ke-115 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah perjalanan umat Israel menceritakan bahwa mereka pernah mengalami kondisi di mana hidup mereka tidak dipandang oleh bangsa-bangsa besar. Bahkan mereka dihina oleh bangsa lain, dan ini terjadi setelah mereka keluar dari pembuangan. Keterbatasan mereka sebagai umat pilihan, sebagai umat yang dikasih Allah pernah gagal untuk setia, tentulah kondisi yang mereka hadapi ini juga akhirnya menggoncang keyakinan atau iman mereka untuk kembali tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Namun firman ini mengajak umat untuk terus percaya dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Tetap di dalam keyakinan akan kuat kuasa Allah yang bekerja sempurna di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saudara, jikalau umat yang Dia pilih dan yang Dia kasihi itu pernah dibuang, tetapi akhirnya dikembalikan lagi melalui pemulihan yang telah dikerjakan oleh Allah atas dasar kasih Allah, maka Allah yang sama juga tetap akan setia menjaga, memelihara umatnya dari segala bentuk kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Allah yang tidak akan pernah lupa dengan apa yang telah dijanjikannya. Ia tetap setia mewujud nyatakan apa yang telah dikatakannya. Tentu untuk mewujudkan itu di sana dibutuhkan proses karena ada waktu. Sesuai dengan waktu dan tentu dengan cara Tuhan tersendiri. Firman ini secara khusus telah memberikan keterangan, telah memberikan keyakinan kepada umat pilihannya bahwa Allah akan terus memberkati umatnya dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Allah akan terus memberkati sampai kepada keturunannya. Ini yang sudah Tuhan janjikan, dan satu hal yang kita yakini bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Hidup kita ini adalah hidup karena anugerah. Hidup yang kita jalani ini adalah milik Tuhan. Jikalaupun kita dapat menjalaninya, kita dapat menikmatinya, dan kita dimampukan untuk terus bersyukur dalam setiap situasi yang ada. Ingatlah bahwa dalam hal ini juga adalah kesempatan yang kita yakini juga bahwa Allah tetap bekerja dengan sempurna untuk mewujud nyatakan apa yang Tuhan sudah rancang bagi orang-orang yang menjadi pilihannya. Kita semua menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadi sumber dari segala berkat. Karena hidup ini adalah otoritasnya, maka Dia mampu memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan kita. Dia bisa melakukan apa saja jikalau Dia mau. Tentu Dia lebih paham, Dia lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi penekanannya, apapun itu, Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Dari Dia, kepada Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Dia berjanji, Dia akan memberkati kita, Dia akan memberkati anak cucu kita.
Itu artinya apa? Kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Toh semuanya sudah Tuhan atur sedemikian indah. Hidup ini dengan segala kebutuhan dan situasi, segala bentuk persoalan dihadapi, semuanya sudah Tuhan atur. Sehebat, sekuat, sepintar apapun kita mengatur hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan kita itu jauh lebih hebat, lebih pintar mengatur perjalanan hidup ini. Tugas kita adalah percaya dan taat, melakukan apa yang Tuhan ingini, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Masalah berkat dan pertambahannya Tuhan sudah atur, Tuhan sudah persiapkan bagi anak-anak Tuhan. Jangan pernah terganggu imanmu dengan kondisi atau persoalan hidup yang engkau alamin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita terus berjalan di dalam iman, selama kita terus berjalan di dalam kesetiaan atau ketaatan kita kepada Tuhan, maka pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah menggagalkan setiap berkat yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita. Kadang ada orang yang berusaha untuk menghalang-halangi atau membatasi berkat yang akan kita peroleh. Tetapi Tuhan tidak akan pernah menggagalkannya itu. Ada orang kadang-kala mencoba untuk mengatur-atur sedemikian rupa agar dia memperoleh berkat yang begitu banyak dan membatasi kepada orang lain. Tetapi berdasarkan firman ini kita, siapapun setiap orang percaya diingatkan dan dikuatkan. Firman ini mengatakan kepada kita, jangan takut apapun yang dilakukan dan dirancang oleh orang lain tidak akan pernah menggagalkan setiap rancangan Tuhan yang mulia untuk memberkati kita. Orang tidak akan pernah membatasi sebab Dia adalah Allah yang berkuasa dalam segala situasi. Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati kita. Tuhan memberkati kita tanpa ada sedikit pun campur tangan manusia. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menjadi Tuhan, memberikan pertambahan yang berlipat ganda bagi kita. Tidak peduli apapun situasi hidup kita saat ini, kita perlu meyakini bahwa Tuhan yang bekerja untuk memberkati, memberikan berkatnya berkelimpahan. Firman juga terus mengajarkan kita bahwa bagi Dia yang setia, bagi Dia yang tetap meyakini pimpinan Tuhan dengan sempurna, Tuhan sendiri yang akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkatnya berkelimpahan bagi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan mampu melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Bagian kita mempersiapkan diri untuk menerima pertambahan itu dari Tuhan. Dengan tentulah sikap rendah hati dan melimpah dengan ucapan syukur. Jangan ragu atas pimpinan Tuhan sempurna. Sebab sesungguhnya selalu yang terbaik dari Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami. Bahwa Engkau Allah yang memberikan kehidupan, maka Engkau Allah juga yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami tahu bahwa berkat itu adalah dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang mampu memberikannya itu bagi kami. Ya Bapa, melalui janji-Mu atas firman Tuhan hari ini, akhirnya menguatkan kami untuk terus hidup di dalam ketenangan, di dalam iman yang benar-benar teguh di dalam Engkau. Sehingga setiap kesempatan, setiap hari-hari, waktu yang Tuhan izinkan, kami bekerja berjuang di dalam Engkau. Supaya apa yang kami kerjakan terkhusus sepanjang hari ini tetap di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya lewat hidup kami hari ini benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap semangat dan kuat di dalam Engkau, di dalam iman dan pengharapan. Sebab pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.